Halo anak-anak, salam sehat. Hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mempelajari materi berikutnya berkaitan dengan SPDP, yaitu tentang alat musik ritmis dan melodis. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang interval nada, ini masih ada kaitannya dengan interval nada, tapi nanti akan ada sentuhan yang lain, yaitu berkaitan dengan alat musik, baik ritmis maupun melodis. Nah, apa itu alat musik ritmis? Apa alat musik melodis? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak menghasilkan nada. Jadi ketika dia dibunyikan, ketika dia dimainkan, itu hanya menimbulkan suara atau bunyi, tetapi tidak ada nadanya. Nada itu adalah bunyi yang teratur ya anak-anak. Nah, alat musik ini berfungsi untuk menjaga agar irama itu tetap teratur. Jadi kalau ada sebuah lagu yang diiringi oleh alat musik ritmis, itu tujuannya agar iramanya tetap teratur, tidak melambat, tidak menjadi lebih cepat. Nah, apa saja contohnya alat musik ritmis? Bu Novi akan sebutkan beberapa, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Yang pertama ini namanya adalah triangle. Triangle, tulisannya triangle. Kemudian yang ini adalah maracas. Kemudian yang ini kalian pasti sudah kenal, namanya adalah gendang. Dan yang terakhir ini adalah gong. Apakah hanya ini? Tidak, sekali lagi nanti kalian kembangkan sendiri untuk contoh-contohnya. Nah, yang kedua adalah alat musik melodis. Alat musik melodis itu kebalikannya dari alat musik ritmis. Jadi alat musik melodis adalah alat musik yang ketika dibunyikan atau dimainkan itu menghasilkan melodi atau rangkaian nada, atau menghasilkan bunyi yang teratur. Nah, memainkan alat musik melodis harus mengutamakan ketepatan tinggi rendahnya nada secara sempurna. Mengapa? Karena kalau sampai salah nada yang dihasilkan, maka menjadikan rangkaian nada atau musik tersebut itu kurang pas. Contoh alat musiknya ini seperti yang sudah kalian kenal di sekolah, namanya adalah pianika. Kemudian ini adalah recorder, ini trompet, dan yang terakhir ini adalah biola. Yang lain masih banyak, kalian kembangkan sendiri nanti ya anak-anak. Nah, ini sekedar informasi saja. Dalam sebuah seni suara atau seni musik itu ada istilah yang disebut dengan partitur. Partitur itu apa sih? Partitur adalah goresan pena yang dipakai oleh musisi untuk memberikan atau menyimpan nada-nada. Jadi kalau kalian pernah melihat teks lagu, kemudian ada nada-nadanya, bahkan nadanya tidak hanya satu suara saja, ada pembagiannya, ada sopran, ada tenor, ada alto, ada bass. Nah, itulah yang disebut partitur. Partitur lagu. Nah, berikutnya dalam sebuah lagu atau karya seni musik itu ada yang disebut dengan notasi balok. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang notasi angka, sekarang kita notasi balok. Tapi Bu Novi tidak akan mempelajari secara detail karena kita toh tidak bisa mempraktekannya di dalam alat musik ya. Biasanya ini digunakan ketika seseorang itu akan melakukan atau mengiringi sebuah lagu begitu. Notasi balok adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lain dalam bentuk gambar. Kalau angka itu pakai angka yang kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, di atasnya ada titik lagi. Itu notasi angka. Nah, kalau ini notasi balok tuh ada seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan notasi balok. Biasanya kalau orang yang benar-benar berkecimpung dalam dunia seni musik itu sudah familiar dengan yang namanya notasi balok. Nah, kalau yang kemarin kita bahas itu adalah yang di bawah ini.
Ini notasi angka. Ini notasi balok dan notasi angka dengan solmisasi nada C. Solmisasi itu apa sih? Solmisasi adalah nada-nada yang tersusun dalam sebuah lagu. Solmisasi itu gunanya untuk mengetahui tinggi rendah nada dalam sebuah lagu. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah lagu daerah dari Tapanuli lagi, Sumatera Utara. Judulnya tapi berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin Rambadia, kalau ini Mariam Tomong. Nah, solmisasinya adalah seperti berikut. Tolong disimak ya anak-anak. Sol, do, si, sol, la, si, la, sol, sol. Untuk 0 tidak. Mengapa? Karena dalam notasi angka itu 0 itu bukan nada yang mempunyai solmisasi, tetapi menandakan bahwa kita itu dipersilakan untuk berhenti dan mengambil nafas begitu ketika bernyanyi. Sol, la, si, la, sol, 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 mi, fa, sol, fa, re, re. Do, mi, re, mi, fa, si, re, do. Nah, yang Bu Novi ketik dengan warna merah itu adalah solmisasi dari lagu Mariam Tomong. Semoga sampai di sini kalian bisa memahami apa yang disebut dengan solmisasi. Nah, berikutnya Bu Novi akan kaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan interval nada. Bu Novi ingatkan sekali lagi, yang disebut dengan interval nada itu adalah jarak antara dua nada. Nah, contoh interval nada yang ada di lagu ini misalnya dua nada paling depan itu misalnya sol do ini ya, anak-anak. Sol ke do. Sol, dari sol itu adalah ada si. Sol ke la itu 1, la ke si itu 1, si ke do itu setengah. Maka dari sol ke do itu intervalnya adalah 2,5. Ini dari do ke do otomatis sama ya anak-anak. Karena do-nya sama-sama atasnya ada titiknya. Jadi Bu Novi lompati. Nah, berikutnya ini. Do ke si. Do ke si itu jaraknya setengah. Maka interval dari do ke si adalah setengah. Ini sama terus berikutnya. Si ke sol. Si sebelum sol itu adalah si ke la 1, la ke sol 1, maka interval nada dari si ke sol itu ada 2. Begitu seterusnya. Misalnya ini 1. Kemudian ini dari si ke la ke si ke la kan sama ya anak-anak. Jadi tidak Bu Novi tulis lagi. Ini la ke sol, ini 1. Jadi kalau yang sudah sama ya tidak usah. La ke si tadi sudah ada, la ke sol sudah ada, sol ke mi belum ada. Maaf. Ini sol ke mi. Dari sol ke mi itu 1,5. Dari mi ke fa itu 1,5. Dari fa ke sol itu 1. Fa ke re itu 1,5. Sol ke fa sudah ya, ini fa sol. Do ke mi itu 2. Mi ke re itu 1. Re ke mi sama ya, mi ke re ke mi. Mi ke fa, ini sudah di atas. Fa ke si. Ini fa, dari fa ke si. Tapi ini ada titik bawahnya, jadi ini turun. Dari fa, mi, re, do, si. Nah, maka ini setengah, ini 1,
ini 1, ini setengah, maka totalnya ada 3 intervalnya. Dari si ke re, si, do, re, ini setengah, ini 1, maka 1 setengah. Terakhir, re ke do itu 1. Nah, itu tadi interval nada yang ada di lagu ini. Maka kalau diminta untuk menyebutkan, sebutkan nada-nada yang berjarak 2,5. Yang berjarak 2,5 maka dari sol ke do. Yang lainnya tidak ada. Yang berjarak setengah, misalnya kalau yang berjarak setengah, do ke si, mi ke fa, sudah. Yang berjarak 2, si ke sol, kemudian do ke mi, begitu, dan seterusnya. Jadi semua disebutkan jika diminta untuk menuliskan intervalnya. Baik, sampai di sini semoga dapat dipahami anak-anak. Nah, berikut Bu Novi tayangkan teks lagu yang familiar bagi kita ya, yang berjudul Ibu Kita Kartini. Bu Novi jelaskan dulu beberapa istilah yang ada di sini. Yang pertama, ini jelas bahwa lagu Ibu Kita Kartini itu adalah ciptaan W.R. Supratman. Kemudian di sini ada tulisan D sama dengan do. D sama dengan do itu menunjukkan nada dasar. Nada dasar itu apa? Nada dasar itu nada awal yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada. Nah, di sini ada 4/4. Nah, kalau kita perhatikan dalam sebuah teks lagu itu pasti ada garis ini dan garis ini. Ini namanya adalah garis birama. Nah, kalau yang diapit begini berarti di dalamnya ini namanya adalah 1 birama. Ini 1 birama. 1 birama. Istilah ya ini anak-anak. Nah, karena di sini ada tulisannya 4, maka seharusnya 1 birama ini isinya ada 4 ketukan sesuai dengan yang ada di sini. Kita hitung. 1. Ini karena ada garis di atasnya, maka dihitung 1 ini. 2, 3, 4 titik ini. Begitu pula yang lain. Ini juga terdiri dari 4 ketuk. 3 titik, 1 titik. Begitu pula dengan birama-birama yang lain. Nah, andante sendiri itu menunjukkan bahwa lagu ini dinyanyikan tidak terlalu cepat, jadi sedang. Nah, itu tadi beberapa istilah yang ada di dalam sebuah lagu atau seni musik. Nah, tugas kalian hari ini adalah tuliskan solmisasi dari lagu di samping. Jadi, tuliskan solmisasi dari lagu Ibu Kita Kartini. Kemudian setelah itu, cari dan temukan nada-nada yang memiliki interval 1, 1,5, 2, dan 3. Ingat, ketika mencari nada-nada yang intervalnya ini, itu kalian tentukan dulu di teksnya ini. Baru kalian tuliskan. Yang namanya interval itu pasti antara 2 nada, tidak hanya 1 nada saja. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.